Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di FIC Batch 6 di pertemuan ke-9 kali ini. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana menghandle payment, yaitu ketika paymentnya sukses atau ketika paymentnya fail. Nanti kita akan coba handle di snapnya seperti itu. Jadi biar ketika sukses dia akan langsung ke page tertentu seperti itu. Sama nanti kita juga handle di bagian callbacknya. Jadi bagaimana biar di front end dia juga pindah ke halaman sebelum pindah ke halaman tertentu dan di back end pun datanya juga sinkron. Jadi datanya beneran statusnya ke update seperti itu. Oke, sebelumnya kita akan menyaksikan dulu untuk video dari Bisnet Geo Cloud. Nah, hari ini rencana kita akan membahas di penanganan Snap sama mungkin nanti sampai register ya. Kalau untuk detail produk sama searching mungkin nanti di pertemuan ke-10 aja gitu ya. Jadi biar nggak kelamaan hari ini paling nggak sampai jam 9 atau setengah 10 gitu. Jadi nggak usah lama-lama nanti kita sambung lagi di pertemuan ke-10 nanti biar ada teman lain yang mungkin lebih rame lah nanti malam atau kapan gitu. Ya nanti mungkin Selasa gitu atau Rabu malam gitu kan bisa kumpul nanti sekalian penutupan gitu. Jadi hari ini kita bahas beberapa fitur gitu. Paling register yang bisa kita integrasi sama si ini si apa itu payment suksesnya gitu. Oke gitu ya. Nah, terus kita lanjut aja. Saya coba running dulu ini sampelnya sebentar. Saya buka dulu untuk emulatornya ini. Habis aku restart juga. Nah, kemarin kan kita sampai snap ini kan, sampai snap ini ya kan. Kita sampai snap widget ini. Nah, di sini nanti saya coba praktekkan bagaimana handle-nya. Jadi, bayanganku kemarin tuh cara handle-nya itu kita harus akses API order, habis itu kita cek statusnya, ya kan. Ketika statusnya itu purchase, kita lempar kemana gitu. Cuman kok kayaknya agak berlebihan gitu kan. Kita harus bebankan front end untuk melakukan apa itu periodic call gitu kan. Terus kita akan membebani back end karena terlalu banyak dikasih request gitu. Nah, aku coba nyari cara, ternyata di Snap Widget itu dia punya function ini nih yang selama ini kita pakai ini. Navigation di widget. Ini sebenarnya itu function yang dibuat untuk menghandle ini namanya, menghandle tampilan yang akan datang gitu ceritanya. Jadi ketika nanti payment itu sukses kan dia akan diredirect ke URL selanjutnya ceritanya gitu kan. Nah, ternyata URL selanjutnya itu akan dihandle sama ini nih, set navigation diligent ceritanya di dalam sini. Jadi nanti kita tinggal tangkap aja URL-nya ya kan, tangkap URL terus kita kasih kondisi URL-nya. Ketika sukses nanti URL-nya apa kan pasti beda sama yang error karena itu nanti tinggal kita arahin ke halaman mana gitu ceritanya, ke page mana seperti itu sih. Nah, makanya kita perlu praktek dulu biar lihat lihat yang asli bagaimana. Nah, yang maksudnya yang kemarin terakhir bagaimana, terus cara ngehandle-nya gimana gitu. Jadi nggak perlu kita apa itu nama itu tembak data dari back end gitu ceritanya. Ternyata bisa dihandle di sini gitu. Tapi yang callback itu tetap harus jalan karena yang ini kan dia ngehandle ketika sukses tapi di sisi front end gitu. Nah, yang di back end itu callback itu untuk beneran real untuk ngupdate si datanya yang terakhir tuh bagaimana gitu ceritanya. Bentar kita cari di Google coba ya. Kalau dengan bug diakhiri dengan alhamdulillah ya. Oh, kita belum baca bismillah mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Flutter NDK Android NDK version. Ini yang keluar. According official doc, NDK latest the 26 just update the latest and error.
Oh, min NDK version 30. Oh, ini nih. Mic LED LTS version itu 2. Oh, harus harus spesifik gini mungkin ya. Ini beta udah ada. Diisi manual. Coba ya. Tapi ini udah bisa kayaknya nih. Ini udah bisa. Dia minta ini hardcode gitu. Jadi dia nggak mau pakai parameter tadi gitu ya. Kita kasih aja nih. Nih, udah normal ya sekarang ya. Oke, ini sudah normal. Terus kita lanjut ke coba kita ke sini. Terus kita ke sini, terus kita coba check out, ya kan? Jalan Mayang, apa ini Mayang? Coba bayar di sini. Nah, kita coba di sini. Nah, kita coba nanti kita kita ambil sisi error ya. Coba sisi error. Nah, kalau error tuh gimana? Nah, error tuh kita bisa pakai kembali aku coba ngecek pakai Octo gini. Nah, habis itu kita coba ininya diganti disalahin aja gitu. Nah, kan salah tuh, ya kan? Nah, kita coba bayar. Nah, dia kan kembali ke set, nah kan salah. Nah, kalau error itu dia oh nggak kelihatan ya ini ya apa itu status code-nya ini loh. Status code-nya itu berapa kan kita nggak bisa lihat ya. Nah, nanti kita bisa cek di sini kalau mau tahu dia masuk ke mana ketika itu. Nah, di page ini, nah kita bisa kasih print ya di sini ya, atau bisa kasih print ya kan, kita kasih print, kita kasih ini aja on page started ya kan, kayak gitu. Terus kita tangkap nih URL-nya ceritanya. Nah, URL kita tangkap kayak gini. Jadi nanti ketika dia balik ke sini dia pasti lewat on page started sama nanti kalau ketika selesai dia juga akan masuk ke on page finish gitu. Nah, kita jaga di on page started aja udah cukup sebenarnya. Kayak gitu sih logikanya. Jadi nanti kita taruh di sini aja gitu. Nah, kita coba cek di sini nanti URL-nya dia ketika sukses sama ketika error apa. Nah, nanti kita handle gitu ceritanya. Oke. Nah, ini kita udah simpan, coba kita udah simpan. Eh, ini aku pakai ini ya. Aku stop dulu ini, saya pakai yang hotload aja biar enak apa itu jalaninnya. Ini saya selesaikan dulu, terus kita pakai yang sini, run Python debug aja. Oke. Ya ya nanti bisa lihat di dashboard ya nanti ya. Nah makanya ada dashboardnya juga. Oke, nah kita ke sini. Nah kita mainan yang error dulu ya. Nah kalau yang mau error itu kita bisa pakai yang Brimo atau Octo, terus kita pay aja, terus kita salahin ini untuk namanya. Salahin terus kita bayar nanti dia gagal. Nah kita balik ke merchant, nah dia akan gagal. Nah gagalnya itu dia akan ditangkap di sini. Nah ini ya. Saya sebentar. Nah ini kan on startednya, terus on started page. Jadi dia akan jalanin ini ternyata. Terus nanti akan ada on page ini. Kayak gini. Nah, statusnya deny. Nah, ini kita coba aku taruh di apa ini? Ntar, nah taruh di sini aja coba free formnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi ini kalau gagal itu statusnya ini ada yang kalau di sini statusnya 202 sama transaction statusnya itu deny ya. Ini ya, deny. Nah, kita coba sekarang kita pakai yang berhasil gitu. Nah, yang berhasil itu kita coba cek. Nah, kita bisa pakai Octo juga atau Brimo. Nah, yang sukses itu dia pakainya tes user 00.
Nah, ini kita tes user 00 ini. Terus kita bayar. Nah, dia sukses kan? Nah, ketika dia balik, nah dia sukses nih. Kita cek di sini. Nah, caranya gitu ya. Kalau nanti di tempat lain pun gitu. Kita coba cek lognya, kita ambil. Nah, habis itu kita manipulasi. Gitu cara mainnya. Nah, ini ada nih. Ada statusnya settlement gitu ya. Settlement kita coba cek di sini. Kita coba lagi, kita lihat. Oh, enggak juga ya. Nah, ini dia statusnya 200 ya kan? Sama statusnya itu settlement. Nih, ada dua settlement. Nah, ini yang cara si Primo. Nah, kita coba cek satu lagi, apakah benar ini berlaku ke semuanya. Kita cek juga untuk yang apa? Yang ini yang BCA gitu, yang pakai virtual. Nah, kalau sama berarti formatnya sama semua. Jadi nanti kita bisa tangkap di status transactionnya gitu. Nah, ini kan udah jadi, terus kita coba ke sini. Kita coba ke sini terus kita ke apa itu Mitrans Payment Sandbox. Oke, kita masuk ke yang BCA. Oke. Nah, virtual kita masuk ke virtualnya. Terus kita copy. Kita masukkan di sini. Duh, copy. Oke. Loh, kita copy. Oh, nggak mau dia copy itu. 601792056618. Oke, kita query dulu. Wah, lambat nih kayaknya. Oh, ini udah. Oke, kita pay. Nah, kan sukses nih. Nah, kita tinggal tunggu di sini. Tunggu sebentar sambil kita cek di sini. Nah, nanti dia akan ada aktivitas. Nanti masih ada proses tuh di backendnya mereka kan. Ya, nah ini udah selesai. Terus dia akan nunggu sekitar 5 detik, 4 detik gitu kan. Nah, terus dia balik ke sini. Nah, oke, kita tangkap nih on page-nya. On page-nya coba kita taruh di sini. Nah, sama ya. Dia transaction code-nya 200 sama transaction statusnya settlement. Jadi kalau settlement dia kalau nanti ada settlement transaksi status settlement dia sukses, kalau transaksi statusnya itu deny dia gagal gitu ya. Jadi kita pakai ini aja, pakai status transaction ini aja kalau gitu. Atau lengkap bahkan sampai sini aja, sampai status code gini. Oke, nah artinya kita tinggal taruh di sebelah sini sebenarnya. Di sebelah sini kita kasih kondisi if ya kan, URL titik contain ya kan, seperti ini. Konten gini. Bentar. Nah, kita bisa n-nya ini coba kalau nggak usah pakai n. Oke, ini kalau mau pakai n itu ini dikasih karakter, ini kan karakter khusus n-nya kan sebenarnya kan. Nggak usah pakai ini deh. Sebentar. Oh, kalau gitu karena dia ini apa ada spasi ada ini ya apa tadi enter ya. Nah, ini kalau 202 deny berarti dia gagal gitu kan. Gitu. Nah, sebentar. Ini nah, gini. Terus nanti juga di bawah nggak usah pakai else tapi pakai juga dua. Ini satu dua 200 ya kan sama statusnya ini settlement gitu. Nah, kalau settlement dia ngapain? Selain itu biarin aja gitu. Nggak harus di kemana-kemanain gitu. Nah, ini nanti di sini kayak kita lempar ke halaman lain gitu. Karena kalau kita nggak lempar ke halaman lain, dia akan masuk ke halaman ini gitu. Jadi nanti kan tampilannya jelek gitu. Nah, kayaknya kalau kita mau lempar ke halaman lain, kita masukkan kita buat tampilannya gitu. Nah, di sini saya coba buat tampilannya. Saya buat folder, kasih nama payment aja. Nah, di dalamnya kita buat namanya ada
payment success dot dat sama payment success ini ya, apa itu page ya, biar biar penamaannya bagus, success page gitu kan. Sama satu lagi payment error atau failed ya kan, page dot dat gini. Oke. Nah, ini payment success ini kita payment success dulu. Nah, kita pakai stateful. Oke, terus kita kasih payment success payment success page di sini ya kan. Lalu di sini kita pakai scaffold aja biar tampilnya enak gitu. Scaffold biar tampilannya putih belakangnya gitu. Nah, lalu untuk tampilannya biar enak itu kita pakai pop up kan. Nah, itu kemarin aku coba cari-cari, kita paling gampang itu pop up yang paling enak itu namanya itu ada Flutter Awesome Dialog salah satu namanya. Nah, coba. Nah, di sini kita bisa pakai ini sebenarnya. Nah, ini juga apa? Dia maintenance juga bagus nih, terakhir 2 bulan yang lalu masih update gitu kan. Dan dia udah versi ke 3.1, jadi ini pengembangannya lumayan kenceng gitu kan ceritanya. Bahkan dia hampir seperti pengembangannya si Flutter gitu kan. Flutter juga udah di 3.10 gitu kan. Ini 3.1 gitu. Masih di versi 3 sama. Nah, kita bisa install ini Awesome Dialog ya kan. Kita coba pasang Awesome Dialognya. Kita pakai Fastback Assist. Terus kita masukkan ya kan. Oke, udah masuk sekarang. Nah, setelah itu kita bisa sebentar. Nah, kita bisa copy. Nah, nanti si ketika payment success kan dia ngakses ke sini ceritanya. Nah, ketika ngakses ke sini, nah yang namanya pop up itu kan dia kayak dialog kan, dialog gitu. Nah, bagaimana sih kita memunculkan dialog ketika page itu muncul gitu kan ceritanya. Nah, itu kita munculkannya ada di init gitu. Jadi ketika init state itu kita nanti akan munculkan si apa itu si awesome tadi gitu. Nah, ini coba kita ke sini. Nah ini di sini sudah ada. Nanti tampilnya seperti ini, ya, lumayan bagus kan. Nah, itu kita bisa pakai yang ini. Coba kita pakai yang ini. Oke. Nah, kita tinggal copy aja di sebelah sini gitu. Nah, kita tinggal di import seperti ini ya kan. Nah, terus ininya. Nah, kita tinggal ganti di sini gitu, kayak di sini payment success gitu. Payment success di sini selamat gitu kan. Pembayaran pembayaran berhasil dilakukan gitu ya. Nah, itu contoh, terus kita nggak perlu ada cancel kan, jadi semuanya oke. Nah, ini coba kita cek kenapa dia minta, oh nggak perlu, jadi langsung seperti ini. Nah, tapi ini kan dia modelnya itu dia future sebenarnya kan. Inilah yang lebih penting itu di sini, so itu kan dia future. Dia nggak bisa ditaruh di dalam init seperti ini karena ini tipenya void ya, bukan bukan asinkronus gitu. Nah, supaya eh, dia tetap bisa masuk ke situ, kita bisa pakai fasilitasnya si widget binding instant add post frame callback gitu. Teman-teman yang biasa ngoding ngoding Flutter kemungkinan besar pernah ngelewatin ini, sering pakai ini gitu kan. Nah, jadi kita masukkan ke dalam sini ceritanya. Jadi nanti si view-nya ini diurus sama si widget binding gitu ceritanya ini. Jadi kalau seperti ini nanti ketika muncul nanti ketika page ini dipanggil dia akan ngehandle si ini si asynchronous ini gitu dengan bantuan ini kelas widget binding dot instant gitu ceritanya. Oke, kalau seperti ini nanti kalau sukses dia akan masuk ke sini gitu ceritanya. Nah, tinggal on press-nya ini dimasukin kemana gitu. Jadi nanti buttonnya ketika diklik dia mau kemana. Nah, itu paling mudah kita arahin ke home aja gitu. Setelah dia ada berikan sukses terus kita ketika diklik nanti dia masuk ke home. Jadi kita di sini kasih navigator titik push aja ya titik push gitu. Nah, soalnya kita belum pakai ini ya, belum pakai navigator yang router atau pakai navigator biasa, kita masih pakai push push aja gitu. Jadi kita pakai yang minimum dulu. Kalau ini aja bisa dan cepat gitu kan. Nah, nanti teman-teman tinggal kalau sudah punya navigator, ngurus navigator, nanti tinggal diganti aja yang ini, yang navigator pushnya ini. Biasanya kan navigator apa itu pakai push name atau apa seperti itu kan.
Nah, ini masih biasa. Nah, ini kita masih pakai ini apa, material ya, material patch root namanya. Nah, tinggal seperti ini. Konteks. Tinggal kita di sini return untuk si home-nya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini nanti kalau dia ke sini udah masuk ke sini. Nah, sekarang tinggal yang error ya. Nah, yang error kita juga buat STF ya kan, STF terus di sini ada payment file page ya kan di sini, lalu di sini kita kasih scaffold dan seperti biasa di sini kita kasih ini state-nya. Terus kita kopas aja dari sini, dari pin ini sampai sini. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita import package-nya. Lalu homepage-nya kita import juga. Di sini saya kasih payment file ya kan. Maaf gitu kan. Pembayaran Anda gagal gitu ya. Anda gagal gitu. Nah, habis itu dia masuk ke situ. Oke, ini udah jadi ya ceritanya. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam Snap ini ceritanya. Nah, nanti di sini ya kan ketika dia ini error, ketika error kita kasih navigator tidak push ya kan. Kita ke material patch root. Ini nggak bisa juga nggak apa-apa. Terus kita kasih tinggal di return untuk ke payment fail page gitu ceritanya. Nah, ini juga berlaku untuk ketika sukses gitu. Ketika sukses dia masuk ke payment success. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita masukin. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita coba tes. Kita reload dulu. Oke, kita coba tes versi suksesnya dulu. Ya kan, versi suksesnya dulu kita coba. Oke. Oke. Oh, enggak mau sekarang. Oh, lambat nih kayak ini. Oke, simulatornya. Oke, nah kita coba klik pakai BCA. Oke, muncul ya teman-teman ya. Kita coba ke sini, ke Mitrans. Kita balik lagi. Oke, di sini 16120 943 943 5235. Oke, kita inquiry. Oke, kita ini sama ya, sama. Kita P. Oke, nah kita tunggu. Tat 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 tat. Beneran apa tidak masuk ke sana? Tat tat tat. Kita tunggu sama-sama. Kita tunggu sama-sama. Kita tunggu sama-sama. Nah, kita tunggu 4 3 2 1. Nah, masuk sini ya ceritanya teman-teman ya. Nah, ini kan kita pakai ini ya nih, pakai ini kan enak tuh. Tinggal backgroundnya ini kan saya tadi pakai scaffold kan. Scaffold kan ya putih aja gitu. Jadi kalau teman-teman nanti backgroundnya bisa aja logo atau apa gitu, terserah teman-teman. Pokoknya intinya dia harus pindah ke page lain terus ngambil sesuatu. Nggak harus pakai uh, awesome dialog juga. Di sini kalian punya kayak payment success page sendiri yang ada di sini juga bagus malah. Tinggal masuk ke situ semua page gitu ceritanya. Kayak gitu. Nah, ini kan tadi saya nggak edit kan. Jadi defaultnya kan dia info ini info. Padahal harusnya ada juga yang sukses gitu nih. Ada sukses, ada error gitu. Jadi di sini kita bisa ganti gitu. Apa ini? Di sini di bagian mana tadi? Di bagian ini fail lah. Fail ini dia dialog tab-nya itu error gitu. Sama yang sukses itu kita dialognya itu sukses. Nah, ini.
Jadi nanti biar ininya dia tampilannya warna hijau gitu ceritanya. Kalau yang error nanti warnanya merah. Cuman ininya juga masih warna warna hijau sih tadi aku cek. Nah, kita coba cek yang gagal ini kita oke nanti akan masuk ke halaman home gini. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang bagian error gitu. Oke, kita coba langsung ya bayar aja. Oke, nah kalau mau error kita bisa pakai yang tadi ya. Pakai Brimo atau pakai Okto tapi disalahin aja si usernya gitu. Ini klik ini kayaknya dia agak ini ya, agak lambat nih emulatornya. Nah, gagal, nanti balik ke sini. Nah, kayak gini. Maaf, pembayaran Anda gagal gitu kan. Nah, tinggal nanti ganti ini aja sih ini oke-nya ini mungkin diganti sebentar kita coba cek dia ada apa aja di dalam sini. Ada button oke on press, button button cancel, button oke text on. Nah, ini coba nanti color button oke. Color button oke color. Button oke on press. Nah, kita bisa ganti juga nih kayak ini tadi ada button oke on press-nya itu colornya bisa diganti dengan red pun bisa ya. Kayak gitu coba. Button oke color nih. Colornya ada, ikannya ada, teksnya juga ada gitu. Bisa diganti ceritanya. Nah, colornya bisa ganti kayak colors red gitu. Iya kan? Red. Error gitu pun bisa gitu. Gitu. Terus teksnya pun bisa diganti kan defaultnya dia oke. Bisa aja close gitu ya. Kayak button oke teks gitu kan. Teks close gitu. Pun bisa kayak gitu. Ini sukses ya, ini yang sukses biarin kayak gitu. Ntar di file ini loh maksudnya. Oke, di sini. Nah, di sini. Jadi ketika gagal, kita coba ya. Kita klik, kita coba. Oke, oke. Okto, P, oke. Terus bayar aja. Karena dia akan gagal. Oke, kita kembali ke merchant. Oke, nah gagal kan dia. Payment fail, gagal, close gitu, warnanya merah. Oke kan. Oke, terus kita back, dia masuk ke dalam sini. Oke gitu ya untuk urusan pembayaran gitu. Nah, tapi dia nanti gini nih, kalau pengen lihat hasilnya di back end-nya bagaimana, di dashboardnya gimana, kita coba ke dashboard di sini. Kayaknya aku udah setting ke jagoflutter.id. Nah, coba kita ke sini, terus saya pakai Bahri. Nah, datanya itu ada di sini, kesimpulan. Ini saya kemarin itu biar bisa itu aku ngopi dari projectnya salah satu yang sudah keinstall kan. Jadi aku nggak tahu kodenya udah terakhir apa enggak gitu kan. Nah, terus tadi yang sukses itu nggak salah yang ini ya, yang ini tuh sukses. Iya kan, sukses. Nah, ini lihat statusnya udah purchase ya, iya kan. Artinya apa? Artinya ini beneran udah dapat callback gitu ceritanya, udah dapat callback. Kayak gitu. Sebentar ini callbacknya sudah bener. Ini kayaknya callbacknya kodenya belum ambil yang terakhir yang punya saya. Soalnya kalau yang terakhir punya saya itu ketika callback masuk dia kesimpan ke sini gitu. Ini kayaknya belum ambil yang terakhir gitu dari versi punya saya. Cuma nanti bisa diperbaiki. Ini yang sukses. Nah, ini coba yang fail ini. Nah, ini cancel. Selesai cancel karena gagal kan. Cancel. Iya kan? Jadi beneran sinkron gitu. Dari sini sama yang di sini sinkron. Kalau ada yang belum, nah ini kayak ini kan dia belum ya waiting payment karena ya seharusnya belum selesai gitu kan ceritanya. Kayak masih nunggu apa itu? Nunggu payment atau nunggu return dari server lah gitu. Cuman kayak udah terlalu lama jadi kayak udah nggak dipanggil lagi, udah nggak dikasih callback lagi gitu. Kayak gitu. Nah, mungkin yang masih baru-baru itu ini yang 2 hari yang lalu ya gitu.
Kupin Kitchen. Kayak gitu ya. Jadi ya ini udah ini yang cancel, satu cancel ya. Ini JNE, ini kan addressnya ini. Ini yang sukses nih. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang nanya ini apa ini? Baterai mulai kritis ya. Bentar aku cas dulu. Aduh. Oke, perlu colok charge semua laptop. Dah tinggal 21. Aman laptop 10 itu masih masih setengah jam, masih 10% masih setengah jam. Jumlah berat dan harganya nggak dihitung. Enggak mas, kita kan cuman fokus ke ini ya mas ya, fokus ke payment ya mas ya. Dari kemarin kan kita nggak ada bahas apps ini akan sampai ke pengiriman, jumlah beratnya, harganya berapa gitu enggak ya. Jadi kita nggak skupnya nggak sampai sana gitu mas Iqbal. Gitu ya. Cuman kalau mau sampai sana bisa diurus sendiri gitu sebenarnya kan udah aku siapin apa itu di sini untuk shipping cost, kurirnya dan lain-lain gitu sih. Kita integrasi aja nggak gimana ngitung berat sama harganya gitu. Iya, Mas Iqbal nih yang sisi admin apa bisa lihat jumlah pesanan sama ini ya. Jadi pesanannya ini, itemnya, terus ini total harganya sama statusnya ya. Jadi ada ya. Jadi ini kalau teman-teman pengen buat apa itu dari sisi front end-nya pun ya bisa gitu kan. Sisi front end-nya lihat juga bisa apa itu namanya. Ini juga IP order kan juga ada gitu sebenarnya kan. Jadi bisa diambil gitu untuk dilihat gitu. Untuk dilihat oh ini pesanannya udah masuk nih dengan sekian 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 dari sisi Android-nya. Kayak gitu sih sebenarnya. Itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita masuk coba ke login. Jadi ke register ya, kita ke register. Gitu. Sama nih ya teman-teman mungkin saya juga mungkin kadang nggak enak juga ya masih ada yang nanya yang di luar scope gitu kan. Nah, seumpama teman-teman semua ya kan atau yang lainnya merasa course ini nggak sesuai harapan atau kurang sesuai yang diinginkan gitu, merasa nggak cocok, mungkin bisa ngajuin refund nggak apa-apa, saya balikin uangnya gitu ya. Mungkin teman-temannya juga mungkin ada yang merasa "Oh, kok nggak sesuai dengan yang di iklan atau nggak sesuai dengan yang ini, bisa ngajuin aja saya feel free kok santai aja gitu ya kan di sini kita juga belajar sama-sama gitu soalnya saya juga nggak enak gitu kalau ternyata nggak sesuai ekspektasi gitu kan kayak gitu. Yang penting di sini niat awalnya kan emang bagaimana kita bisa belajar bersama ya kan terus kita sama-sama menyediain waktu ya kan terus kita membuat project sama-sama gitu makanya di awal juga saya bilang nanti konten akan diupdate berkala gitu terus nanti fiturnya akan sejauh ini gitu kayak gitu sih yang fokusnya ke apa ke mitrage ada mitrage-nya gitu kan. Ada MySQL-nya gitu ada register login-nya kayak gitu. Lebih ke sana sebenarnya. Jadi teman-teman bisa belajar gitu, belajar sama-sama, ada videonya gitu, kayak gitu. Dan kalau mau dibandingin dengan course-course lain juga silahkan gitu kan. Mungkin course lain saya dapat refund kok sini nggak ada kalau ya, di apa tuh namanya itu disampaikan aja. Saya feel free terima ini terima kritik gitu istilahnya. Dan kalau emang teman-teman mau kembangin pun juga malah aku lebih suka gitu lebih bagus karena intinya lebih ke situ. Kalau dikembangin sendiri kan otomatis itu ide sendiri dan codingan sendiri dan itu malah yang harganya lebih tinggi gitu di mata nanti kayak klien atau apa gitu karena dari contoh kayak ditanyain kamu tentang bikin apa bikin produk ini nih e-commerce gitu terus kamu di bagian apa oh saya di bagian ini apa itu pengirimannya gitu shipping costnya gitu kan. Oh, itu gimana logiknya? Nah, karena kita bikin sendiri kita bisa cerita gitu. Ya kan? Oh, iya berarti ini menguasai. Tapi kalau enggak kan, oh enggak kok saya cuma ngikutin aja gitu. Saya cuma ini kan enggak bisa cerita banyak gitu. Tapi kalau kita udah dapat kayak soalnya nih, oh kamu siapa? Saya bagian di loginnya ya. Enak tuh. Oh, login tuh gimana? Ini saya ambil API, nanti saya nyimpen tokennya dan lain-lain kayak gitu. Oh, saya bagian apa? Saya bagian detailnya gitu. Oke, detail seperti itu. Itu sebenarnya ya. Jadi apa itu namanya?
Kalau emang ada yang kurang bisa lengkapi sendiri dan itu akan balik ke diri masing-masing kayak gitu. Oke, itu ya kita coba masuk ke register. Jadi kalau register itu sama logout dulu mungkin ya. Kita ke logout ya, ke logout dulu. Nah, logout mungkin nanti kita masuk ke sini. Ini kita belum masuk ya di halaman ini. Coba di halaman ini kita kasih. Iya, makasih Pak Eko ya. Soalnya kadang gak enak nih kalau yang di pengiriman itu kan dari awal aku emang bilang ini kita nggak sampai pengiriman apa itu waktunya juga mepet jadi kita nggak akan sampai ke pengiriman dan yang penting paymentnya sukses gitu. Cuman saya sudah siapin menu untuk pengiriman ini ada kurir sama shipping cost gitu kan. Saya juga udah kasih delivery address-nya juga gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau dikembangin ke cost kurir bisa ya kan. Terus kalau mau dikembangin pakai apa itu namanya pakai map pun bisa gitu. Jadi tinggal tinggal apa itu namanya tinggal belajar yang mapnya itu kalau nggak salah itu ada di batch kelima. Makanya ini kan sebenarnya nyambung ya nyambung. Di batch kelima udah ada map ya kan, tinggal integrasi sama map. Nanti titiknya itu ketika diklik kan muncul alamatnya itu kan. Nah, itu tinggal dimasukkan ke dalam delivery address gitu. Nah, tapi untuk nyocokin ini yang di map itu dia di kecamatan mana, kota mana itu perlu perlu logic lagi gitu dan itu bebas gitu ceritanya kan, bebas. Nanti tinggal disesuaikan aja gitu. Kadang kan city-nya yang ada di mana di Google sama city-nya di Indonesia kan mungkin ada perbedaan penulisan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan kayak gitu sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi nyambung terus gitu, nyambung terus. Kayak gitu harapannya. Soalnya waktunya juga sempit ya kan, waktunya cuma sebulan sekali. Dan saya pengen bikin yang lama juga ya, maksudnya kayak 3 bulan. Tapi kan kalau 3 bulan dengan biaya yang lebih dari itu, yang ikut juga nggak banyak gitu. Kalau yang ikut nggak banyak nanti nggak efektif juga kelasnya gitu ceritanya, nggak efektif gitu. Nah nyarinya ya udah win-win solutionnya ya kita bertahap per batch gitu, saling melengkapin. Nah kalau yang ikutnya langsung di batch ini sebelumnya belum ikut ya bisa aja nanti ada promo juga. Saya bahkan yang itu batch 7 pengen 4567 itu murah gitu. Bahkan saya kasih cuma 175 ya gitu. 175 itu untuk 4 batch gitu kan ceritanya. Jadi cuma nambah di 25.000 ya atau kalau alumni itu ya tinggal dia nambah 50.000 udah dapat 3 batch lain sebelumnya gitu kan 50.000. Padahal itu kalau kalau ikut satu-satu kan dia udah di berapa itu 3 batch kali 100-nya 300.000 untuk gitu ya 300.000 lebih lah itu hampir 400.000 ya 3 batch sebelumnya itu 400.000 cuman saya kasih 50.000 gitu kenapa biar apa itu mereka bisa belajar sendiri gitu kan belajar sendiri untuk ikut batch selanjutnya seperti itu yang batch 7 itu ya kayak gitu. Iya, kalau nah itu sambil jalan ke stack bisa ditanya-tanya, bisa ke sini juga gitu. Bisa ke grupnya juga ada kan, bebas. Grupnya juga masih open terus kan. Ke grupnya itu terus apa? Nanti kalau error pun kita juga open kan, bantu teman-teman juga gitu. Ya kayak biasanya kan, banyak nyoba banyak error, nanti juga banyak bisanya gitu biasanya. Seperti itu ya. Nah, ya, terima kasih juga Mas Roli. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita coba bikin tampilan yang di sini. Coba ya, tampilan di situ. Udah mati belum? Hmm. Nah kita coba masuk ke sini. Kita buat tampilan untuk mungkin apa ini ya, akun gitu ya, akun ya. Coba akun seperti itu. Kita kasih akun page, akun page.dat di sini ya kan. Nah, terus kita kasih STF aja nggak apa-apa, stateful account page. Nah, mungkin kita masuk ke sini ya dulu aja, ke headernya aja dulu, biar ini ya, pakai pakai scaffold dulu, biar tampilannya sesuai dulu. Oke, pakai scaffold dulu, terus nanti ada di sini untuk headernya, abarnya itu seperti biasa. Oke, ya, copy di sini untuk abarnya. Kita kasih account kayak gini. Terus sama kita kasih untuk buttonnya, button navigation bar-nya ya kan, button navigation bar seperti yang lainnya juga teman-teman juga sudah
ada. Nah, di sini bottom navigation bar-nya. Oke, untuk batch-nya saya import dulu. Oke. Nah, terus buat ini teman-teman nanti bisa sesuaikan. Oke, seperti ini. Terus ini kita import dulu. Lalu ini juga kita import. Lalu ini bloknya kita import. Sorry. Bloknya kita import. Seperti ini ya. Nah kalau sudah seperti ini, kita tinggal taruh di home juga. Coba kita taruh di home-nya mana? Home. Presentation, nah ini ya. Di home kita pasang di yang di tengah itu. Mana yang di tengah, yang page 1 ini. Nah kita kan belum, ketika diklik dia belum kemana-mana kan. Nah itu nanti kita taruhnya di, kasih on kliknya aja di bagian sebentar page. Nah di sini ya, di icon sini aja kita kasih dia, kita kasih dia ini Inkwell gitu. On tab. Nah on tabnya kita kasih seperti ini, tinggal di navigator titik push ya kan. Di sini kita kasih tadi apa, material ya, material page root. Oke, kita kasih konteks saja. Lalu seperti ini. Oke, di sini kita kasih return untuk ke account page gitu ceritanya. Oke, nah ini kita taruh juga di, bentar, kita taruh juga di home sama di, nah tadi kita masukkan ke dalam ini juga apa, chart ya. Oke, di chart juga kita masukkan ke dalam yang sini, icon yang nomor 1. Oke, sini kita kasih Inkwell aja. Oke, nah kok yang ini home. Oke, seperti ini ya. Nah, kita klik ke sini. Nah, dia masuk ke sini ya, account ya. Nah, kita tinggal kasih button di sini ya, kasih button, dua button aja di sini, button logout gitu, sama nanti button order gitu ya. Jadi nanti kita bisa nampilin ordernya di sini, ordernya apa aja gitu. Cuman list ordernya itu aku juga belum bikin tampilannya, nanti mungkin bareng yang detail sama sama searching aja sekalian ya gitu. Kita cuma fokus ke sini ada button logoutnya ya kan, logout sama kita logout nanti ke register, eh, kayak gitu aja. Coba. Oke, kita masuk ke halaman ini, ke halaman outnya, ke halaman account, Oke, di sini. Nah, di sini kita bikin account button di sini. Coba aku lihat account button di sini, dia sudah di itu. Bentar. Atau kita pakai button biasa juga nggak apa-apa. Kita nggak perlu pakai widget ini. Oke, kita langsung pakai button biasa aja. Di sini di home-nya nanti, di home-nya. Nah, kan di sini home-nya. Sebentar. Di bagian sini, di bagian body, nah itu kita kasih pakai kolom aja. Kolom, nanti kolom yang pertama dia ada dua button gitu, terus kolom yang selanjutnya nanti untuk mungkin sesuatu lah gitu kan, bisa list order atau apa gitu. Jadi kita bisa pakai kolom, terus ada children-nya di sini, terus kita kasih row,
kita pakai row, terus di row-nya ada children-nya. Nah, row yang pertama itu nah, seperti ini. Row yang pertama kita kasih elevated button, ya kan. On press-nya kita kosongin. Oke, terus child-nya kita kasih const txt gini. Nah, kita logout. Oke. Yang kedua kita kasih dia mungkin order. Order. Nah, seperti ini. Oke, ada dua ya, teman-teman ya. Ada dua. Seperti ini. Nah, ini biar dia menuin gimana caranya. Kita coba row-nya ini kita bungkus dengan padding aja. Saya kasih padding. Heads-nya saya kasih simetris untuk horizontalnya. Horizontalnya di 16 saya biasanya sukanya. Jadi 16 kanan sama 16 kiri. Nah, setelah itu supaya ini berjauhan itu kita bisa pakai apa itu? Sebentar. Row-nya kita main aksisnya kita bisa pakai kalau space between dia akan saling menjauh gitu kan. Coba. Nah, saling menjauh logout sama login list. Dipisah aja ya, logoutnya sini, list ordernya sebelah sini. Dipindah coba. Nah, gini atau pakai space evenly aja. Titik yang evenly ya, evenly. Jadi nanti sama, sini tengah sama sini dia sama. Gitu. Oke, nah ketika di logout nanti dia akan ke halaman ini register ya atau ke halaman mana di sini out halaman out page gitu. Oke, berarti kita masuk ke logout sini ya kan. Terus di sini kita kasih navigator tidak push. Nah, setelah itu di sini kita kasih material page root juga. Terus kita kasih context. Oke, nah seperti ini. Terus tinggal di return untuk si out page gitu ceritanya. Oke, out page kayak gini. Nah, tapi di sini kita nggak sesimpel itu. Jadi selain kita masuk ke out page, di sini kita juga ngehapus untuk si tokennya ceritanya. Biar ketika dia di force close, dia masuk lagi itu dia nggak dia tetap di halaman logout, halaman login gitu. Contoh ini kita nggak kasih remove ini ya, remove tokennya ya. Contoh ini kita nggak pakai remove tokennya, kita reload seperti ini. Kita coba lihat. Ya, terus kita masuk ke sini, terus kita logout. Nah, kan kita masuk sini ya kan. Cuman kalau ini kita force close, ini kan force close nih ceritanya ya kan, force close. Terus kita running lagi aplikasinya seperti ini. Nah, dia masuk, bentar. Nah, dia ketika di sini, nah, sebentar. Nih, bedanya kan nanti di sini kan, bedanya di sini kan. Ketika di check out ini, ketika di check out kalau nggak salah ya, ketika di check out ya. Nah, ketika di check out kalau dia sudah login kan dia masuk ke sini check out page kan. Padahal dia tadi udah logout kan ceritanya, sudah logout ceritanya dia. Harusnya kan ketika logout dia nggak bisa tuh masuk ke dalam sini tuh nggak bisa, ya kan? Kayak gitu. Nah, atau mungkin di sini kita tambahin ya account, mungkin kita kasih kasih nama gitu ya, nama di mana namanya ya, di bagian di atasnya sini mungkin ya. Kita coba saya tambah satu nama di atas gitu kan, di row yang paling atas coba. Saya kasih juga di sini untuk row. Iya kan? Row terus atau langsung ya nama kita aja coba ya. Kasih teks aja ya, teks
txt nama gitu, terus contoh Bahri gitu. Coba. Ya, nah, Bahri taruh di sini ya, tengah gitu ya. Oke, nah di sini kita bisa ambil namanya dari mana? Nah, kita coba nama itu kan dia ada di sini sebenarnya. Dia ada di data, terus dia ada di data source, dia ada di out local data ini sebenarnya nama. Nah, nama itu ada di bentar ini get token, kita belum ada yang get itu ya, get nama atau get user kita belum ada, namun kita bisa buat sebenarnya. Get token. Nah, kita bisa di sini gitu kan. Kita apa? Kalau mau get nama ini tinggal di siniin terus nanti ambil namanya gitu kan, get namanya gitu. Nah, kalau kita pengen ambil semuanya kita bisa out response user ini ya. Ini kan dia ngembaliinnya user kan. Nah, ini kita bisa kasih user di sini. User, user terus ini kita get user ya kan. Get user. Terus di sini outnya itu kita kasih get user gini. Bisa sebenarnya. Kayak gini. Nah, ini get user ini itu kita bisa taruh di sini. Nah, caranya kita bisa pakai paling simpel itu kita bisa munculin kayak gini. Apa itu? User, user, gini kan. Nah, terus nanti di instead-nya, instead, nah di sini usernya itu kita paling mudah kita bisa pakai yang uwet, bisa juga pakai yang ini apa tuh namanya? Bisa juga pakai yang then itu, pakai then gitu. Nah, kita bisa pakai uwet juga, kita bisa kayak kayak gini kita bikin kayak future void gitu kan. Future void terus kita get user gitu, get user. Nah, seperti ini. Nah, kalau future kan di sini kita bisa kasih asing ya kan. Nah, terus di sini kita kasih user sama dengan await. Terus di sini kita kasih out local data source get user kayak gini. Nah, terus di ini kita jualan di sini ceritanya di sini. Nah, di sini ketika await usernya sukses, kita await kan, kita kasih set state kayak gini ceritanya. Set state. Jadi di sini yang di sini kita bisa kasih gini. uh, User ya kan. User tidak sama dengan nol gitu kan. Tidak sama dengan nol. Kita pakai gini, ya kan? Kalau tidak sama dengan nol berarti kita nampilin user user titik username. Nah, kalau enggak kita kasih nol gini. Nah, ini kayaknya dia minta seperti ini. Nah, gini. Nah, ini kan nol enggak ada kan? Enggak ada. Nah, ini karena kita belum dicoba kita reload kayak gini. Kita ke sini. Nah, kan ada namanya kan, nama Bahari ya kan? Ada nama Bahari. Nah, ketika kita logout, ya kan? Kita logout, kita logout terus. Oh, di sini mungkin nanti kita bisa munculin ini ya, apa itu namanya? Continue gitu ya, continue with dot login gitu ya ceritanya di sini. Kan dia bisa bisa aja nggak harus login tapi dia bisa ini, bisa milih-milih gitu kan ceritanya. Kan gitu bisa. Ya, nah, ini kan dia gini. Nah, itu contoh ya di sini. Jadi kita biar tahu tanpa login pun kan dia sebenarnya udah bisa order gitu. Udah bisa apa itu masukin keranjang gitu kan. Tinggal checkoutnya aja nanti dia akan login. Nah, otomatis berarti kita tinggal tambah lagi di sini coba. Di outnya, di output sini ya kan. Di bawah sebentar ini kan sign in, ini kita nggak usah pakai. Nah, ini tuh dia dibungkus sama kontainer ya. If leading dia dibungkus sama sebentar. Save area, column, padding.
create account, saya coba welcome, ini welcome, list style, create account. Oh, dia pakai list style sama list style. Nah, ini. Jadi ketika out nanti dia nampilin ini. Oh iya, ketika ini dia nampilin ini. Oh iya, kita klik ini gitu ya. Dia pakainya list style ini. Out sama untuk ininya sebentar. Dia pakai create account mana? Create account sebentar. Oh ini nih dia. Leading yang ini ya, leading radio. Jadi dia gantinya di sini, dia leading radio ini. Oke, berarti saya gantinya itu sih sebentar. Ini dia pakai list stylenya itu sebenarnya ini ya kan. Terus ketika diklik dia list style ini leading bla 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 terus kontainer ya. Kontainer itu di bawahnya. Berarti ini kontainer. Berarti saya buat di bawahnya kontainer ini. Berarti sebentar. Saya buatnya di bawahnya kontainer yang ini. Nah, di sini saya kasih size box, untuk height-nya mungkin di angka 16. Terus di bawahnya saya bisa kasih biasanya apa dalam bentuk saya bentuk teks dalam bentuk elevated button juga ya. Elevated button nanti untuk warnanya disesuaikan aja. Sesuaikan aja. Terus ini const txt di sini continue as guess gitu ya. Oke, ini kita tinggal kasih const. Nah, seperti ini coba. Nah, ini ya ada continue as a guess gitu. Terus untuk warnanya dan lain-lain nanti disesuaikan dengan temanya coba ya saya sekalian. Oke, kita kan warnanya ini pakainya ya. Ini belum aku simpan di sini ya di mana itu konstan juga apa. Nanti teman-teman rapikan lagi ya. Oke, ini terus di sini elevated button. Nah, di sini kita bisa kasih style kan. Style elevated button titik from style terus background color ya. Background color terus kita kasih color ya. Nah, ini warna standar ini kan warna ini kan. Nah, tinggal kita ganti yang continue as a guest ini kita teksnya white gitu. Kasih style, text style ya kan colors white. Colors titik white. Oke, kayak gini. Nah, ini kalau mau full sampai sini, coba kalau mau full itu ntar ini saya kasih padding dulu. Kasih padding di 16. Oke, biar nah terus ini kalau mau panjang itu si buttonnya itu ini kita bungkus dengan ini aja, dengan apa size box ya kan, dengan size box. Lalu untuk width-nya ya kan, width-nya kita bisa kasih ini ya apa itu yang double infinity itu ya apa double infinity kalau salah kayak gini bisa gak? Nah gitu. Oke, continue as guys. Nah, ini ketika diklik nanti dia masuk ke home gitu. Berarti kita tinggal navigator push. Ya kan rootnya itu kita kasih biasa pakai material page root. Oke, kayak gini. Kalau di sini kita kasih return ke home page. Oke, kasih cons. Nah, dengan dia masih login ya, padahal udah logout nih kan.
tapi kok masih ada bahrinya. Nah, itu kita harus hapus. Nah, cara hapusnya kita harus buat di sini untuk remove-nya. Ini ada remove out data kan, udah ada remove-nya. Nah, ini kita taruh di account sini ya kan. Di account sini ketika logout dia harus ngehapus gitu ceritanya. Nah, caranya gimana? Kita coba di sini. Nah, di sebelum di out ini, sebelum ke out ya kan, di sini kita bisa kasih asing ya kan, lalu kita kasih wait untuk si tadi out lokal titik remove ya, remove data. Nah, kayak gini. Udah mau. Nah, coba kita clock out. Oke, kita masuk lagi ke sini, terus kita ke sini. Oh, nggak ada kan? Ya kan? Nah, kalau kita belanja, kita masuk ke sini, kita check out. Nah, kita diminta untuk sign in gitu. Kayak gitu teman-teman. Ini ada pertanyaan nih. Login by Google. Oke, login by Google. Oke. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, terus kita tinggal satu lagi. Ini apa itu? Register. Nah, di register itu berarti kita perlu apa aja? Nah, kita perlu yang out remote sini. Nah, out remote ini kita perlu membuat yang modelnya itu. Ini kita coba kopas saja untuk si register gitu ya. Register. Nah, kita masuk ke Postman. Di Postman untuk register tuh bagaimana caranya? Nanti kita buatkan modelnya gitu. Oke, kita masuk ke kemarin apa ya? Kemarin itu FIC ini ya, full stack. Terus kita ke register, API register sini. Nah, yang kita kirim adalah ini kan. Kita kirim ini sama API-nya ini. Out local API ada registernya. Berarti di sini kita tambah out local, di sini kita kasih register ya kan. Nah, untuk modelnya kita outnya kayaknya sama, cuman untuk yang model ini yang berbeda gitu. Kalau ini kan cuman dua. Nah, kita buat di sini ya. Untuk requestnya kita buat lagi di sini untuk register register request model dot gitu ya. Oke, kita buat kelas register request model. Nah, kayak gini ya. Terus kita copy ini, tinggal buat di sini. Final string name, final string password, final string email, sama final string username. Oke, tips semua bener ya, ada ya. Nama, email, sama password. Berarti nama, email, sama password. Nanti nama sama username kita samain aja. Kita samain, dijadiin satu. Oke, kita tinggal kasih konstruktor sama to JSON. Nah, JSON serialization-nya. Oke, semua. Nah, setelah selesai ini, kita masuk ke tadi out remote data source di sini. Nah, ini kita ganti modelnya dengan register request model ya kan. Sini model udah to JSON ya kan, to JSON encode map to encode. Oke, nah dia kemudian 200 ya, 200 masuk. Oke, sebentar kita cek di 200 apa enggak. Oke, 200 ya. Oke, ini udah selesai untuk API-nya. Kita tinggal buat untuk bloknya. Coba bloknya kemarin sudah ada belum? Kita ke bloknya, terus ini ada register, kita udah buat. Cuman ini belum pakai ini ya, belum pakai freeze. Kita pakai freeze aja. Jadi kita delete dulu di sini. Kita langsung klik sini, kita create block ya kan, new block di sini. Terus kita kasih di sini untuk
register. Nah, di sini kita bisa kasih dia register. Lalu kita masuk ke eventnya dulu, ya kan? Ke eventnya dulu, kita bisa kasih do register gitu ya. Atau langsung register, register event, register di sini, register gitu ya. Pun bisa register. Nah, yang dikirim apa? Yang dikirim si register request model. Kita kasih nama model di sini. Oke. Nah, sama state-nya di sini. State-nya kayak biasanya kita ada loading, loaded sama error. Nah, di sini kita kasih dia loading, di sini kita kasih loaded, di sini kita kasih error. Oke. Ini loading, ini loaded, ini error. Oke, nah loadednya di sini kita butuh yang tadi out respond model. Di sini kita kasih model gini ya. Oke, ini kita tinggal jalanin si freeze-nya di sini. Jalanin ini apa itu build runner. Kita masuk ke sini, kan nggak hafal ya history coba. Build runner ini. Flutter run, kalau ini words nggak apa. Oke, kita running dulu untuk build runner-nya. Oke, udah selesai ya. Kita cancel. Oke, udah dibuatkan sama dia untuk phrase-nya. Kita tinggal masuk. Nah, di sini kita on register event. Saya kasih register dia, register. Atau pakai ini ya, register ya. Nah, terus di sini kita tinggal kasih, kita emit dulu untuk loadingnya ya kan. Tadi kayak ada loading, ya kan. Terus di sini kita kasih final result seperti biasa. Terus kita kasih await ya kan. Di sini kita kasih asing. Asalkan teman-teman sering banget ngoding nanti udah hafal banget itu asing await kayak gitu. Dan kok banyak ngoding mas, nggak kayak yang auto complete atau complete langsung jadi. Iya tetap apapun itu kita perlu banyak coding kayak gitu kan. Yang generator gitu pasti nanti ada ininya, ada apa tuh, ada masanya akan menyusahkan kita gitu. Tetap segala sesuatu itu ya emang harus ada usaha gitu. Jarang kita bikin bikin aplikasi yang langsung jadi gitu, langsung kakak jadi gitu. Ya ada, tapi pasti nanti ada sesuatu yang mengganjal di belakang gitu kan. Gitu. Jadi ada masanya kita butuh yang cepat, ada masanya kita perlu yang manual gini supaya dia lebih terjaga gitu kodenya dan bisa long long term lah gitu. Kayak gitu. Nah, di sini kita kasih ini ya, out 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 remote data source ya. Terus kita kasih data source. Ya, seperti ini. Terus ini data source. Nah, saya juga sebenarnya tertarik tuh sama Flutter Flow gitu kan. Oh, Flutter Flow nih kayaknya seru nih kalau ada Flutter Flow. Cuman kamu mikir-mikir, tetap itu sih banyak kan generator dan lain-lain gitu kan. Tetap mereka tuh kalau mau ngoding walaupun pakai Flutter Flow, tetap kita perlu paham paham manualnya gitu. Kita nggak paham manual langsung ke Flutter Flow, akhirnya tetap ada satu titik di mana kita mentok gitu kan. Dan kita harus belajar manualnya gitu kan. Daripada bolak-balik gitu kan 2 kali, ya kita belajar yang standarnya dulu ya kan, standar dulu, dat, Flutter gitu kan, widget dan lain-lain. Nanti kalau emang kita merasa cukup, eh, kita balik lagi ke Flutterflow. Kalau kenalan terus nyoba silahkan. Cuman kalau untuk sampai dalam itu ya mungkin ada yang bisa. Cuman kalau kalau sudah ada basic kita di Flutter sama itunya lebih enak gitu. Di sana ada kayak widget, kita juga akan tahu widget. Jadi saya juga tertarik mungkin kapan saya mungkin akan ke sana. Cuman untuk sekarang-sekarang saya masih di sini yang manual-manual seperti ini gitu. Event. Kita juga
apa itu manual juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, terus fault ya kan. Oke, seperti ini. Nah, kalau left error kita bisa kasih emit, terus di sini kasih L ya kan. Oh, nggak ini ya apa itu error. Nah, kalau di sini kita kasih emit loadednya itu si R. Nah, gini. Tinggal consnya kita pasang ya semua. Nah, ini udah jadi bloknya ya kan, kita udah jadi bloknya ketika nah, kita tinggal pasang di bagian outnya gitu cerita di presentationnya ini kita bagian outnya kita pasang ya di sini teman-teman ya di bagian registernya coba mana registernya itu di atas kita udah bikin yang ini ya email password sama name udah kita buat. Nah, kita di sign up ini. Nah, di sini kita tinggal pasang aja di sini. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita cek dulu, kita masukkan dulu apa itu requestnya. Jadi kita kasih final request model gitu ya. Request modelnya yaitu tadi register request model ya kan. Nah, seperti ini. Kita tata dulu biar rapi ke bawah. Oke, nah name-nya kita pakai name controller text ya kan. Terus passwordnya kita pakai password controller text. Email kita pakai email controller text. Username username kita pakai name ya. Name text. Kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini kita bisa tinggal pakai itu apa? Si konteks ya kan, konteks read. Ya, yang kita read si apa? Yang kita read si tadi eh register block ya, register block. Kasih add di sini terus kita kasih register ya. Oh enggak ada. Register. Nah, register event register. Nah, modelnya kita kasih request model. Nah, seperti ini. Otomatis sudah masuk kan? Sudah masuk ke sana. Nah, ini kita bisa bungkus dengan kita bisa bungkus dia dengan blok customer kayak yang di itu ya. Blok customer di sini kita kasih register ya, register block ya kan, register block customer. Nah, di sini ini seperti ini. Nah, ini ketika if kalau pakai pakai first kita pakai state ya kan. State titik maybe when aja ya kan maybe when. Nah, ini maybe when. Jadi ketika dia loading gitu ya. Ketika dia loading saya kasih dia circular ya kan. Kasih center child circular progress indicator. Oke, gini ya, teman-teman ya. Nah, kalau si maybe when dia juga butuh namanya else or else. Ini wajib diisi. Ya bukan sih, wajib ada lah gitu kan, wajib ada ceritanya. Nah, or else-nya itu saya akan kasih yang custom ini. Jadi dia walaupun sukses, walaupun dia itu saya akan taruh di sini ceritanya. Nah, ini kita tinggal kasih return di sini. Oke, kayak gini. Jadi ketika dia lagi loading, dia akan reload gitu kan. Nah, setelah sukses, nah kita taruh di sini nih. Nah, di sini kita bisa kasih dia state titik my when ya kan my when. Nah, yang wajib itu RLS-nya ini ya kan. Terus di sini kita kasih dia pertama yang error ya kan error. Ketika error dia ngapain? Ketika error kita kasih itu scaffold messaging aja untuk ke off nampilin apa namanya? Nampilin snack bar. Sini ada snack bar di sini terus kita kasih ya error gitu, register error gitu. Ini sebenarnya bisa dari backend cuman nggak saya belum aku pasang ya.
register error nanti bisa kembangin sendiri ya. Register error terus di sini eh, kayaknya bisa dikasih warna kalau nggak salah itu. Kasih warna red gitu asik ya, coba. Kalau nggak salah background color ya kan, colornya itu red. Oke. Nah, terus kalau loaded di sini ya kan. Bentar ini loaded ya kan. Kalau loaded di sini model. Nah, ini kita bisa langsung seperti waktu register ya. Di sini kita nggak salah tuh sign in kan ada nih. Nah, ketika sign in itu block listener ketika loaded itu dia pertama ini. Nah, ini kita pakai ini aja langsung. Ini sama navigator tuh kalau nggak salah sampai material sampai sini. Nah, oke. Jadi ketika dia loaded, nah gini. Ini kita kasih asing di sini. Loaded model. Oh, ini kok beda nih sebentar. Kalau yang sign in tadi sign in state. Oh, ini karena login login block itu dia nggak pakai freeze ya, dia masih pakai state ya, state mode. Kalau ini kan kita udah pakai freeze ya. Jadi di sini enak nih kalau teman-teman ini yang register versi freeze, kalau yang login masih versi biasa gitu ya, teman-teman. Nah, oke, kita coba tes aja, bener apa enggak. Kita coba tes sama-sama. Kita daftarkan dulu di main untuk si registernya. Oke, taruh sini. Register block. Oke, terus di sini kita pakai out. Oke ya, ini kita start di sini. Nah, kita pertama cek errornya dulu. Nah, bagaimana sih cara cek errornya gitu. Nah, kita log out dulu. Kita log out. Nah, cek errornya itu emailnya kita samain gitu kan. Nama Bahri 2, emailnya apa sama Bahri 2. Gmail kan sudah ada tuh ya kan. .com. Dia dia error apa enggak gitu. 5678 gitu. Sign up. Nah, error register error karena namanya sama gitu. Emailnya gitu. Nah, sekarang saya pakai Bahri 3. Bahri 3 ini Bahri 3 ya. Passwordnya 1 sampai 8. Sign up. Oh, error juga. Kita coba cek kenapa error semua. Bentar. Nah, ini nih sesi-sesi error ini kita mulai debugging di sini. Ini kita cek di sini. Nggak muncul juga ya. Nah, di sini di ketika sign up ya kan udah masuk loading kita ke sini password email register. Nah, waktu ke register sini kita masuk ke blognya. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita coba debug di sini ya, sini sama sebelah sini. Oke, kita pakai versi debugging. Oke, kita coba. Nah, nah, Bahri 3 tadi ya. Bahri 3 ini saya pakai spasi dulu. Bahri 3 apa sudah ada ya?
gmail.com 1234567 Itu coba cek di dashboard ya. Coba cek di dashboard untuk usernya Bahri 2 Bahri 3 ya. Oke, berarti bertiga harusnya nggak ada. Oke, kita masuk ke sini. Oke, kita cek untuk modelnya bener apa enggak. Modelnya bener, si emailnya email, name, password udah dapat. Oke, terus kita next lagi. Nah, oke, kita lihat di responnya. Nah, bad request ya. Nah, kita lihat. Oh iya sih, sebentar. Data null, full data error. Kita coba cek ke sini, ke register, name, password. API out local register. Coba apa kira-kira teman-teman ya? Oh, username-nya kurang ya. Oh iya, nggak ada R-nya ya. Typo ternyata. Kita cek di sini. Username. Nah, ini. Oke, username. Oke, kita coba lagi. Iya nih, username ya ternyata. Next ya. Oke, kita coba lagi. Kita simpan. Nah, oh masih belum ke restart ya. Coba kita coba lagi. Register. Oh sebentar, masih ada yang merah Pak ya. Oh masih ada yang merah. Ini username. Oke. Bahri 3 Bahri 3 at gmail.com. Passwordnya ada 2345678. Oke, kita masuk ke sini, kita next. Oke, kita lihat responnya. Oke, responnya ya. Oke, JWT-nya dapat. Terus kita next. Klik. Oke, dia masuk ke sini, kita cek di sini. Nah, namanya udah Bahri 3. Itu ya, teman-teman ya. Jadi, karena di sini konsepnya bukan register terus masuk ke login lagi, tapi dia register sudah dapat JWT, sudah bisa dipakai untuk melakukan order gitu ceritanya. Kayak gitu. Jadi, ini kalau teman-teman tambah seperti ini, ya kan? Itu bisa masuk-masuk ke sini gitu ya. Nah, kita sekalian tes di sini jalan panjang. Oke, kasih bayar di sini. Pak, paut dong sayang. Nah, coba pakai Okto. Tes user paling gampang ini sekarang ya kalau mau cepet ya. Oh, tapi kok nggak muncul ini. Coba, tes user. Nggak muncul ininya apa itu? Keyboardnya ini kayaknya bermasalah nih. Emulatornya ini. Cancel dulu. Oke. Oke, seperti itu ya. Oh, nah, untuk list ordernya mungkin nanti bareng. Berarti kita masih ada PR lagi di sini. Ada list order, terus ada payment, apa itu? Product detail, apa? Itu sama sama apa yang satunya lagi ya? List order, product detail, sama searching ya. Nah, sama searching. Oke, tiga ini ya nanti yang di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi pelan-pelan kita lengkapin gitu list ordernya. Karena list order itu sudah ada ininya apa itu
Order nanti list order kita ambil dari sini ya kan. Tinggal kita tata aja nanti. Terus untuk detail juga ada, detail produk nanti kita pakai dari ini. Terus searchingnya juga nanti kita searching by name aja gitu, name-nya ini gitu. Kayaknya di mana itu di Stripe-nya juga sudah ada ya yang searching gitu. Ya itu history itu list order ya teman-teman ya. List ordernya itu history itu. History order gitu. Oh ya nggak sampai situ lah mas. Apa itu? Kayak apa aja nanti sampai ada audit trail segala kayak gitu. Kayak gitu ya. Jangan jangan apa itu meminta apa yang bisa saya kasih, nah, gitu bahasanya itu. Oke gitu ya semuanya ya. Oke. Apa? Orang-orang tak kan rata video. Oke gitu mungkin hari ini kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Nanti saya coba malam-malam ya, malam apa itu namanya? Kita set jadwal lagi gitu di bentar Senin itu aku bisa jam 9 nggak salah itu. Kalau Selasa mungkin jam 8 bisa Selasa. Kayak gitu sih. Tapi nanti kita kan masih ada ini kan masih ada Senin sama Selasa kan gitu. Nanti kalau bisa malam biar lebih rame ya kayak kemarin ya gitu. Sama sekalian terakhir nanti kita bagi-bagi door prize terakhir tinggal berapa saya bagikan gitu. Nanti setelah itu saya baru kirim ya gitu. Ini belum saya kirim semua yang kemarin dapat. Jadi saya pengen ngirimnya bareng-bareng biar nanti naruh paketnya itu juga sekalian gitu, nggak satu-satu gitu. Oke gitu teman-teman ya. Untuk hari ini terima kasih waktunya. Untuk video pertemuan ke-8 sudah saya upload. Nah, video yang ini akan saya upload. Coba nanti habis ini aku coba apa itu edit-edit dikit, habis itu aku upload gitu ya. Upload kalau bisa siang aku ini. Kalau siang mau pergi kan nanti paling aku upload aku tinggal kan. Paling malam baru aku upload ke Jago Flutter gitu. Untuk kodenya ini saya push sekarang aja ya. Sebentar. Kodenya ini saya push sebentar. Ini pertemuan 8 register callback payment apa itu payment success gitu ya, payment success sama account. Oke, nah tampilannya disesuaikan sendiri ya, di improve sendiri gitu biar lebih apa itu ngodingnya biar lebih banyak gitu untuk berbagi kayak gitu. Ini saya push sebentar. Ini udah ya, saya coba cek di sini. GitHub. Ini ya. Commerce TV. Oke, ini barusan ya, saya udah masuk yang ini. Pertemuan ini. Nih, udah semua masuk. Ini pertemuan keempat sama ke-9 ini. Ke-8 ya, ke-8 sama ke-9. Ke-8 kemarin belum aku push soalnya. Ini jadi bareng ya ini. Kan ini kemarin order ya kan sama register yang baru udah pakai freeze ya. Ini sama ini. Oke, gitu semuanya. Terima kasih. Mungkin kalau mau foto-foto dulu bisa. Sebentar ya. Zoom. Mana tadi? Nice. Oh, masnya lagi di belakang pintu. Lagi di mana nih, Mas? Gus Miftah nih. Gus Miftah. Demak apa ya? Kok lupa aku. Di mana, Mas? Mas Gus Miftah. Mana, Mas? Oh, di Lampung. Oh iya, Lampung ya, yang di Lampung yang kemarin itu. Oke, udah semua. Saya hitung sampai ini bajunya masih baju rumah nih. Satu, wah bajunya ini apa itu santri ini. Ya, 1, 2, 3. Mas Taufikur Rahman ini estinyol ini kayaknya nih. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih waktunya. Ganggu waktu weekendnya juga, teman-teman semangat belajarnya. Pokoknya
semangat saya juga kapan-kapan kalau butuh bantuan juga ke teman-teman juga ya kan. Kan nggak selamanya yang ngajar itu yang lebih bisa juga. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa nanti di kalau nggak Senin Selasa ya gitu. Selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.